Part 15. Di suatu tempat, tepatnya di salah satu bar, terlihat beberapa orang sedang membicarakan sebuah rumor. Dengan salah satu dari mereka berkata kepada temannya untuk jangan terlalu berharap terhadap festival yang akan diadakan besok harinya. Dan setelah temannya bertanya apa maksud dari perkataannya tersebut, pria itu berkata kembali, kalau dia kebetulan mendengar dari beberapa pelayan partner bisnisnya, mereka bilang kalau terjadi keributan di penginapan Roman karena insiden keracunan. Temannya yang mendengar itu pun bertanya-tanya, apakah Roman telah diracuni, serta berasumsi, apakah yang melakukan tindakan tersebut adalah tindakan dari Barbossa yang menggunakan trik kotornya. Meski dia merasa aneh dengan hal tersebut, di sisi lain dia juga merasa curiga. Karena di setiap Barbossa akan melangsungkan pertandingan, kasus seperti itu seringkali terjadi. Lalu, salah satu pria yang memakai jubah yang mendengar percakapan mereka pun ikut berbincang bersama mereka dengan dia yang mengatakan, kalau tampaknya ada bukti, mereka tidak akan bisa menemukan pelakunya, dan seiring berjalannya waktu, situasi tersebut akan mereda begitu saja. Kemudian pria berjubah itu pun bertanya-tanya, bagaimana cara Roman bisa mengalahkan Barbossa dengan keadaannya yang sedang keracunan. Namun meski keadaannya seperti itu, Roman masih tetap memutuskan untuk bertanding, untuk melindungi martabatnya sebagai seorang pejuang, dan diketahui, pria yang berjubah tersebut adalah Lukas, bawahan Roman Dimitri yang bertugas sebagai serikat informan sekaligus orang yang membawa kericuhan soal rumor tersebut kepada para masyarakat Valhalla. Sementara itu, di kediaman Kaisar Valhalla, terlihat mereka sedang melaksanakan sebuah pertemuan dengan para petingginya soal rumor yang sedang beredar tentang Roman yang diracuni, dan salah satu petinggi dari Valhalla yang bernama Count Gomez yang berjabat sebagai pemimpin fraksi konservatif. Dia menyampaikan kepada Kaisar Valhalla tentang perihal tersebut, kalau rumor Roman yang sudah diracuni oleh seseorang, sudah menyebar dengan sangat cepat di kalangan para penduduk Valhalla, sehingga para masyarakat Valhalla bertanya-tanya tentang racun yang digunakan itu. Dan karena hal tersebut, Count Gomez pun meminta kepada Kaisar Valhalla untuk mencari tahu kebenaran tentang rumor tersebut, meski hal itu akan mengakibatkan penghentian acara festival tersebut. Kaisar Valhalla yang mendengar itu lalu bertanya kepada Marques Belfir tentang pendapatnya soal rumor tersebut, dan Marques Belfir sebagai pemimpin fraksi progresif pun memberikan tanggapannya, kalau rumor hanyalah rumor, soalnya dia mempercayai kalau Barbossa adalah orang yang bisa mengalahkan Roman Dimitri dengan mengandalkan kekuatannya. Jadi, soal rumor yang beredar luas di masyarakat soal Roman yang diracuni, hal tersebut tidak mungkin dilakukan oleh Barbossa. Dan setelah mendengar perkataan dari Marques Belfir, Kaisar Valhalla sambil tersenyum, dia berkata kalau dia akan mempercayai perkataan dari Marques Belfir ketimbang dari usulan Count Gomez. Dan setelah Kaisar Valhalla menyetujui pendapatnya, Marques Belfir pun berpikiran, kalau rumor yang beredar di kalangan masyarakat Valhalla pasti disengaja dilakukan oleh fraksi konservatif. Namun hal tersebut tidak akan berjalan dengan keinginan mereka, karena Marques Belfir beranggapan, kalau hanya Barbossa lah yang bisa mengubur kebenaran tersebut, serta berharap penuh kalau Barbossa bisa menunjukkan kehebatannya di festival tersebut sebagai 12 swords terhebat dari benua Salamander. Hari utama festival pun akhirnya akan segera dimulai. Pembawa acara dari festival pun akan segera menyambut dari masing-masing kandidat. Kemudian, dia pun berkata, kalau perwakilan dari Valhalla diwakili oleh Barbossa yang terdaftar dari 12 swords benua Salamander. Sedangkan di sisi lawannya, pemandu tersebut berkata kalau itu akan diisi oleh pejuang muda dari wilayah Dimitri. Antara bukan dan yang lain adalah Roman Dimitri. Setelah mereka sudah memasuki ring pertandingan, Barbossa pun mencoba memprovokasi Roman dengan berkata, apakah Roman baik-baik saja? Karena,
Racun yang berada di dalam tubuh Roman tersebut akan segera terasa efeknya seiring berjalannya waktu, dan di sisi Roman, sambil mencabut pedangnya Roman berkata, saat dirinya mempelajari dunia yang baru Yahudi untuk pertama kalinya, Roman berkata kalau dia penasaran soal orang-orang terkuat yang dijuluki sebagai 12 swords benua tersebut, dan di detik itu, Roman berkata kembali, kalau dia akan memutuskan bahwa sudah saatnya dia akan menantang mereka. Itulah alasannya dia datang dan menerima undangan Valhalla. Kemudian Roman memberitahukan sesuatu kepada Barbossa, kalau efek racun yang dikatakan oleh Barbossa tidak akan pernah ada. Karena, racun apapun yang ia konsumsi tidak akan pernah berpengaruh terhadap dirinya itu. Namun Barbossa hanya menganggap perkataan Roman hanyalah lelucon semata. Setelah mereka sudah bersiap-siap satu sama lain, sebelum aba-aba pertarungan mereka dilakukan, Roman berkata dalam hatinya, kalau sebelum melawan musuh-musuh di masa depan yang ingin melawannya, Roman akan menunjukkan kehebatannya dan membunuh Barbossa untuk sebagai contoh. Kalau musuh-musuh tersebut ingin berkonflik dengan dia dan wilayahnya, mereka harus siap mendapatkan konsekuensi seperti yang akan dialami oleh Barbossa. Namun jika Roman sampai kewalahan dan kesulitan dalam melawan Barbossa, hal tersebut akan menjadi bumerang bagi dirinya dan wilayahnya. Dan karena hal tersebut, Roman pun bertekad kalau dia akan mengeluarkan kemampuannya. Setelah ucapan Roman yang berkata kalau dia akan mengakui kalau kekuatan Valhalla memanglah tinggi, kalau Barbossa bisa menahan serangannya tersebut, saat aba-aba pertarungan mereka dikumandangkan, Roman pun tanpa basa-basi langsung bergerak dan melancarkan serangannya dengan teknik Sword Heavenly Demon. Gerakan pertama bagian pertama. Namun, Barbossa masih bisa menahan serangan tersebut. Dan karena serangan dan pertahanan mereka saling seimbang, mereka pun terpental saking kuatnya serangan dan pertahanan mereka. Kemudian, di sisi Barbossa, dia pun mencoba menyerang balik Roman Dimitri. Namun, Roman bisa menghalau serangan tersebut dengan teknik Sword Heavenly Demon gerakan kedua bagian pertengahan, yang menimbulkan hempasan angin yang sangat kuat yang langsung dirasakan oleh para penonton yang hadir menonton pertandingan tersebut. Di sisi pertarungan Roman dengan Barbossa, setelah berhasil menghalau serangan dari Barbossa, Roman pun mencoba menyerang balik dengan teknik Sword Auranya, sehingga Barbossa yang terkena dengan serangan tersebut pun merasa heran. Kenapa Roman bisa sekuat itu, meski dia sedang mengalami keracunan akibat ulahnya di beberapa waktu yang lalu, dan setelah berhasil terlepas dari tekanan aura yang dihempaskan oleh Roman Dimitri, serangan lanjutan Roman pun datang yang mengakibatkan ledakan yang cukup besar. Diketahui, para Master Absolut dari Murim sering membicarakan soal teknik pamungkas yang dimiliki oleh Heavenly Demon. Kalau teknik tersebut adalah teknik yang sudah mencapai realem dewa atau teknik yang sudah tidak bisa dicerna oleh akal sehat umat manusia di kehidupan baik Jong Hyuk yang dulu. Dan dengan fakta tersebut, Roman yang muncul dari kepulan asap akibat ledakan yang terjadi oleh serangannya, Roman pun lalu menggunakan teknik Sword Heavenly Demon, gerakan pertama bagian terakhir, yang seketika, Barbossa yang terkena serangan tersebut pun menghilang tanpa jejak. Yang diketahui, teknik pamungkas tersebut bernama Annihilation, atau bahasa Indonesianya adalah penghancuran. Para penonton yang melihat kejadian tersebut pun merasa sangat terkejut, karena serangan yang dilancarkan oleh Roman Dimitri membuat Barbossa menghilang tanpa jejak, dan karena hal itu juga, pembawa acara dari pertarungan tersebut langsung mengumumkan, kalau pemenang dari acara festival tersebut adalah Roman Dimitri, sekaligus menjadi kelahiran baru bagi anggota dari 12 Swords di benua Salamander. Tak berselang lama setelah pengumuman pertandingan diumumkan, pelayan yang di beberapa waktu yang lalu yang diminta oleh Roman untuk mencari tahu keberadaan racun dalam teh yang ia minum, dia pun akhirnya berhasil dan datang lalu memberikannya kepada Roman Dimitri sambil berkata, kalau dia sudah menaruh harapan dan nyawanya kepada Roman,
dan meminta Roman untuk mengungkapkan kebenarannya kepada Kaisar dan masyarakat luas Valhalla, agar para masyarakat Valhalla bisa kembali ke jalan yang benar tak seperti yang sekarang terjadi. Setelah mendapatkan bukti tersebut, Roman pun lalu berkata, kalau di beberapa waktu lalu, ada orang yang meracuni teh yang ia minum. Namun saat dirinya membahas soal tersebut bersama Viscount Jonathan, Roman berkata kalau Viscount Jonathan malah menuntut agar dirinya bertanggung jawab karena menghina Valhalla. Meski Roman berkata kalau ia tidak peduli dengan siapa yang menggunakan racun tersebut terhadapnya. Namun terlepas dari itu, Roman berkata kalau dia sangat kecewa atas respon Valhalla mengenai insiden tersebut, dan jika Viscount Jonathan masih tidak mempercayai insiden tersebut, Roman sambil menunjukkan gelas bekas teh yang ia minum, kalau dia mempunyai bukti konkret soal dia yang sudah diracuni seseorang, sehingga para penonton yang melihat itu pun akhirnya mengetahui kebenaran tersebut, karena dilihat dari cangkir teh yang dipegang oleh Roman berubah menjadi hitam. Hal tersebut menandakan kalau teh tersebut benar-benar sudah dicampuri racun. Di sisi Roman, dia pun melanjutkan perkataannya. Jika dirinya kalah melawan Barbossa, kebenaran tersebut akan terkubur dan dirinya akan dilupakan seperti ditelan bumi. Kemudian, Roman pun bertanya kepada Kaisar Valhalla, apa menuduhnya saat dirinya mencari kebenaran adalah sikap Valhalla yang dulu membanggakan diri atas para warriornya. Dan di sisi Kaisar Valhalla, dia yang mendapat pertanyaan tersebut pun merasa sangat dipermalukan. Kemudian, dia lalu bertanya kepada Viscount Jonathan, apakah yang dikatakan oleh Roman adalah kebenaran? Dan Viscount Jonathan yang tak bisa menyangkal hal tersebut pun hanya bisa meminta maaf. Sehingga, Kaisar Valhalla pun menyuruh pengawalnya untuk membawa Viscount Jonathan ke atas panggung. Dan setelah mereka berada di tempat tersebut, Viscount Jonathan sambil berlutut pun meminta maaf kepada Kaisar Valhalla. Tetapi, tanpa ampun Kaisar Valhalla pun langsung menusuknya dengan pedang yang ia bawa, sambil berkata kepada Viscount Jonathan untuk diam dan jangan banyak bicara, karena ulah yang ia lakukan. Hal tersebut sangat mempermalukannya sebagai Kaisar Valhalla yang menjunjung tinggi kehormatan seorang pejuang, dan setelah puas menghujani Viscount Jonathan dengan tusukan dari pedang yang ia bawa sekaligus membunuh Viscount Jonathan di hadapan Roman, para petinggi Valhalla serta para penduduk Valhalla, Kaisar Valhalla pun lalu memalingkan pandangannya kepada Roman sambil berkata, apakah hal tersebut sudah cukup baginya atas ketidakbecusan yang dilakukan oleh pihak Valhalla? Next, kita lanjut di part selanjutnya. Terima kasih.